Prinsip-prinsip belajar menurut Hamalik 2004, William Burton, seorang pakar pembelajaran di Amerika Serikat, menyimpulkan uraian yang cukup panjang tentang prinsip-prinsip belajar, yaitu 1. Proses belajar ialah pengalaman berbuat, mereaksi, dan melampaui undergoing. 2. Proses itu melalui bermacam-macam ragam pengalaman dan mata pelajaran mata kuliah yang terpusat pada suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, pengalaman belajar secara maksimum bermakna bagi kehidupan mahasiswa. 4. Pengalaman belajar bersumber dari kebutuhan dan tujuan siswa sendiri yang mendorong motivasi yang kontinu. 5. Proses belajar dan hasil belajar diisyarati oleh hereditas, keturunan, dan lingkungan. 6. Proses belajar dan hasil usaha belajar secara materi dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan individual di kalangan siswa-siswa. Nomor 7. Proses belajar berlangsung secara efektif apabila pengalaman dan hasil-hasil yang diinginkan disesuaikan dengan kematangan siswa. Yang ke-8 yaitu proses belajar yang terbaik apabila siswa mengetahui status dan kemajuan. Yang ke-9, proses belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai prosedur. 10. Hasil belajar secara fungsional bertalian satu sama lain, tetapi dapat didiskusikan secara terpisah. Proses belajar berlangsung secara efektif di bawah bimbingan yang merangsang dan membimbing tanpa tekanan dan paksaan. 11. Hasil-hasil belajar adalah pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, abilitas, dan keterampilan. 12. Hasil-hasil belajar diterima oleh siswa apabila memberikan kepuasan pada kebutuhan yang berguna serta bermakna baginya. 13. Hasil-hasil belajar dilengkapi dengan jalan serangkaian pengalaman yang dapat dipersamakan dan dengan pertimbangan yang baik. 14. Hasil-hasil belajar itu lambat laun dipersatukan menjadi kepribadian yang kecepatan yang berbeda-beda. 15. Hasil-hasil belajar yang telah dicapai adalah bersifat kompleks dan dapat berubah-ubah, adaptable, jadi tidak sederhana dan statis. Upaya dalam mendorong terwujudnya perkembangan siswa tidak dapat diukur dalam periode tertentu, agar aktivitas yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran terarah pada upaya peningkatan potensi siswa secara komprehensif. Maka, pembelajaran harus dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar, yang bertolak dari kebutuhan internal siswa untuk belajar. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari pembicara pertama. Apa yang akan saya bahas adalah mengenai prinsip-prinsip pembelajaran. Yang kita perlu ketahui terlebih dahulu sebelum menyelam lebih dalam adalah makna dari prinsip itu sendiri. Prinsip itu berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Yunani dan bahasa Inggris. Bahasa Yunani, prinsip itu adalah asas atau dasar. Asas yang menjadi kebenaran pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Kemudian jika dikutip dalam bahasa Inggris, prinsip disebut principle, yang berarti a truth or belief that is accepted as a base for reasoning or action. Prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Menurut Skinner dalam Dimyanti dan Pujiono 2009 halaman 9, pelajar merupakan suatu perilaku pada saat orang belajar. Ya. Adapun penjelasan tentang prinsip-prinsip pembelajaran yaitu ada 7 poin. Poin pertama adalah perhatian dan motivasi. Perhatian itu mempunyai peran penting dalam kegiatan belajar. Menurut Gage dan Berliner dalam Dimyanti dan Mujono 2009 halaman 42, dari kajian teori belajar pengolahan informasi terungkap bahwa tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadi belajar. Perhatian ini atau perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ketika bahan pelajaran tidak sesuai lagi dengan kebutuhan siswa, maka perhatian itu bisa saja teralihkan. Di samping perhatian, motivasi juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi ini adalah tenaga yang menggerakkan siswa atau pelajar dan mengarahkan aktivitas seseorang.
Oke, lanjut di poin kedua, yaitu keaktifan. Belajar merupakan sebuah hal yang tidak bisa dipaksakan orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Jadi belajar merupakan sesuatu yang individu dan tidak bisa diwakilkan sama sekali. Karena belajar adalah pengetahuan untuk diri sendiri yang nantinya akan dibagikan ke orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak itu aktif mengalaminya sendiri. Menurut Pondike dalam Dimyanti dan Mujiono 2009 halaman 45 mengemukakan bahwa keaktifan siswa dalam belajar dengan hukum law of exercise-nya menyatakan bahwa belajar memerlukan adanya latihan-latihan. Lanjut di poin ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Prinsip keterlibatan langsung mencakup keterlibatan langsung secara fisik maupun non-fisik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas, sehingga dia bisa menikmati jalannya pembelajaran. Menurut Edgar Dale dalam Dimyanti 2009 halaman 45, belajar yang baik adalah belajar dari pengalaman langsung. Nah, di Indonesia sendiri ini merupakan hal yang sangat jarang ditemui, di mana siswa bisa belajar dari pengalaman langsung, karena di Indonesia itu kita kebanyakan belajar teori. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia juga harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Kemudian poin keempat adalah pengulangan prinsip pembelajaran. Pengulangan prinsip pembelajaran menekankan pentingnya pengulangan yang barangkali paling tua, merupakan metode yang paling tua. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia, yang terdiri dari daya mengamat, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Akhirnya itu membuat peningkatan pada siswa atau pelajar. Kemudian yang kelima adalah tantangan. Kwon Su dalam Azhar Arsyad mengatakan, if you give a man fish, he will have a single meal. If you teach him how to fish or get a fish, he will eat all his life. Pernyataan Kwon Su senada dengan prinsip pembelajaran yang berupa tantangan. Karena peserta didik tidak merasa tertantang bila hanya sekedar disuapi, sehingga dirinya tinggal menelan apa yang diberikan oleh guru. Hal ini menjadikan siswa tidak mandiri. Mengapa demikian? Karena pikiran siswa itu terfokus pada guru saya bisa memberikan hal ini, kenapa saya harus susah-susah mencarinya. Pikiran-pikiran seperti itu yang menjadikan siswa ini demotivasi dalam belajar, sebab bermudah-mudahan. Kemudian tanpa tantangan, peserta didik juga merasa masa bodoh dan kurang kreatif, sehingga tidak berkesan materi yang diterimanya. Agar pada diri peserta didik timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka materi pembelajaran juga harus menantang, sehingga peserta didik bergairah untuk mengatasinya. Kemudian yang keenam adalah pendidikan dan penguatan. Apabila peserta didik memperoleh nilai yang baik dalam ulangan, tentu dia akan belajar bersungguh-sungguh untuk memperoleh nilai yang lebih baik lagi di tahap selanjutnya. Karena nilai yang baik itu merupakan penguatan positif. Sebaliknya, bila peserta didik memperoleh nilai yang kurang baik, tentu dia merasa takut tidak naik kelas. Karena takut tidak naik kelas, dia terdorong pula untuk belajar lebih giat. Inilah yang disebut penguatan negatif, yang berarti bahwa peserta didik mencoba menghindar dari peristiwa yang tidak menyenangkan. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan individu. Sebagai sesama makhluk sosial,
kita perlu memahami bahwasannya siswa merupakan individual yang unik. Artinya, orang satu dengan yang lain tentu berbeda. Perbedaan itu terdapat pada karakter, psikis, kepribadian, dan sebagainya. Untuk dapat memberikan bantuan agar peserta didik ini dapat mengikuti plan pelajaran yang disajikan oleh guru, maka guru di sini harus benar-benar dapat memahami ciri-ciri peserta didik tersebut. Begitu pula, guru harus mampu mengatur kegiatan pembelajaran, mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan, sampai pada tahap terakhir yaitu penilaian atau evaluasi. Sehingga peserta didik secara total dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, tanpa perbedaan yang berarti. Ya, walaupun dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Implikasi prinsip belajar dan pembelajaran bagi mahasiswa atau peserta didik. Implikasi prinsip-prinsip pembelajaran terhadap peserta didik yaitu 1. Perhatian dan motivasi. Dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran, peserta didik dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan atau segala pesan yang diterimanya. Pesan-pesan yang diterima dalam pembelajaran adalah yang dapat merangsang inderanya seperti mendengarkan ceramah guru, membandingkan konsep-konsep yang diterimanya, dan mengamati secara cermat gerakan yang dilakukan oleh guru. 2. Keaktifan. Sebagai implikasi prinsip keaktifan bagi peserta didik, terbentuk perilaku-perilaku untuk mencari sumber informasi yang dibutuhkan, menganalisis hasil percobaan, ingin mengetahui segala percobaan yang dilakukan di laboratorium, dan membuat tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 3. Keterlibatan langsung atau pengalaman. Sebagai implikasinya, peserta didik dituntut untuk mengerjakan sendiri tugas belajar yang diberikan oleh gurunya. Dengan keterlibatan ini, mereka akan mendapat pengalaman. Bentuk-bentuk perilaku yang merupakan implikasi prinsip keterlibatan langsung adalah segala kegiatan yang dilakukan di sekolah, apakah itu berbentuk intrakurikuler ataukah ekstrakurikuler. 4. Pengulangan. Implikasi adanya prinsip pengulangan bagi siswa adalah kesadaran siswa untuk bersedia mengerjakan latihan-latihan yang berulang untuk satu macam permasalahan. Dengan kesadaran ini diharapkan siswa tidak merasa bosan dalam melakukan pengulangan, seperti menghafal unsur-unsur kimia atau mengerjakan soal latihan. 5. Tantangan. Implikasi prinsip tantangan bagi siswa adalah tuntutan dimilikinya kesadaran pada diri siswa akan adanya kebutuhan untuk selalu memperoleh, memproses, dan mengolah pesan. Selain itu, siswa juga harus memiliki keingintahuan yang besar terhadap segala permasalahan yang dihadapinya. 6. Balikan dan penguatan. Hal ini timbul karena kesadaran adanya kebutuhan untuk memperoleh balikannya sekaligus penguatan bagi setiap kegiatan yang dilakukannya. Misalnya dengan segera mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban, menerima kenyataan terhadap skor yang dicapai, atau menerima teguran dari guru atau orang tua karena hasil belajarnya jelek. 7. Perbedaan individu. Setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Adanya perbedaan ini seharusnya membuat setiap peserta didik menyadari bahwa dirinya berbeda dengan temannya. Hal ini akan membantu diri peserta didik dalam menentukan cara belajarnya sendiri. Sebagai implikasi dari prinsip perbedaan individual bagi peserta didik adalah menentukan tempat duduk di kelas dan menyusun jadwal belajar